Bagi semua teman BMI ya, hati-hati sekarang rawan maling. Barusan ini mesku kemalingan. Jadi barang berharga mendingan dibawa aja ya. Ini dijebol ini pintunya ini. Ya banyak. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Bagi semua teman BMI ya, hati-hati sekarang rawan maling. Barusan ini mesku kemalingan. Jadi barang berharga mendingan dibawa aja ya. Ini dijebol ini pintunya ini. Ya banyak panto dijebol. Kabeh tas di amburadul, barang-barang dikeluarkan kabeh. Baju diudal-udal dikeluarkan. Barang-barang laci kabeh dibukaan. Rekonstruksi. Malamnya waktu. Mm-mm. Oh di kita juga sama kayak gitu. Iya, Kalau ada apa-apa penyidik. Nah, jadi setelah diselidiki ya guys, atau dilihat dari CCTV, ternyata pelakunya adalah orang Taiwan, yaitu 2 orang ya. Dan pihak kepolisian sedang menindaklanjuti kasusnya ya guys, untuk melakukan atau pencarian si pelaku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak rantau untuk teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Jadi maaf teman-teman, mungkin karena kemarin saya bikin videonya terlalu pendek, karena itu spontanitas ya, karena juga kita kaget ya selama bertahun-tahun ada kejadian kemalingan seperti ini gitu kan. Dan saya juga nggak nyangka videonya bisa seramai ini. Jadi daripada simpang siur ya, mungkin karena videonya kurang jelas gitu, terus juga salah paham gitu kan, saya jelasin kronologinya. Jadi posisi kita tuh pulang kerja, terus pintu mes kita tidak bisa dibuka ya, dan saya coba hubungi yang punya mes dan mereka datang bawa kunci dan tidak bisa dibuka juga gitu kan ya. Dan ujung-ujungnya telepon spesialis kunci dan pintu sudah terbuka alhamdulillah, dan ternyata di dalamnya barang-barang kita udah berantakan, pintu kamar juga udah dijebol ya, udah kebuka, dan semua barang-barang berharga udah raib. Dan otomatis kan telepon polisi. Sebenarnya kita udah mengikhlaskan ya, barang-barang yang sudah hilang mungkin bukan rezekinya, cuman polisi bilang kejahatan itu harus dibalas setimpal gitu kan ya. Setiap perbuatan harus ada pertanggungjawaban gitu kan, bukan masalah barang kita bisa balik lagi apa enggaknya, jadi harus tertangkap penjahatnya daripada nyuri di tempat lain gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mesnya belum ada CCTV-nya, segera hubungi bosnya untuk pasang CCTV ya. Dan himbauan untuk teman-teman anak rantau semuanya pun tetap waspada dimanapun ya, apalagi ya di setiap negara pun mungkin ada orang jahat gitu, jadi tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada komenan dari Mam Yuani ya, kita perjelas ya, maksudnya daripada simpang siur. Katanya ada kemungkinan besar orang kita sendiri. Oke, terima kasih ya udah hadir Mbak ya. Terus banyak ya yang emang komen kayak gini gitu kan, jadi daripada salah paham gitu kan, atau mungkin juga suuzon gitu ya sama orang sendiri. Emang sebelumnya juga pihak kepolisian ya gitu udah curiga, karena pertama ya teman-teman, uang yang diambil di kita juga uang Indonesia ya. Terus barang-barang juga ya, kayak karena kita tahu, mungkin ada yang mungkin tahu kita ya, bakulan online, bakulan
makanan juga gitu kan. Jadi banyak barang-barang di rumah gitu kan, mungkin nyimpen uang, tapi kita untuk uang NT kita nggak nyimpen di rumah gitu kan. Cuman ada uang Indonesia yang diambil lumayan gede juga gitu kan. Jadi pikirannya yang ambil orang Indonesia gitu kan, orang sendiri gitu kan. Tapi barusan kita dipanggil sama tim penyidik gitu dari pihak kepolisian, dilihatin CCTV dan ini chatting ya, pasti bukan orang Indonesia, itu orang Taiwan ya. Ada 2 orang yang bobol pelakunya ya gitu, ada 2 orang eh itu asli ya sindikat. Jadi harap teman-teman himbauan lah maksudnya dari kejadian kita untuk lebih waspada, hati-hati. Dari sekarang sedia payung sebelum hujan. Kita juga udah pasang kamera ya. Jadi untuk kalau ada kejadian tuh gampang dilacak dan jangan takut buru-buru lapor polisi. Tadi pun ada teman, mungkin teman-teman yang di TikTok yang lihat video kita langsung telepon ke saya, katanya ada kejadian begitu, sama cuman agensi sama bos kan mungkin nggak mau ribet ya gitu, jadi tidak merespon gitu, jadi minta solusi. Ya mendingan langsung buru-buru telepon ya, telepon polisi. Jangan takut karena bahasa belum lancar, di sono juga udah disediain translator ya, ada penerjemah gitu. Jadi mungkin untuk semuanya biar memperjelas ya, jangan sampai ada pikiran yang negatif gitu. Gitu aja. Terima kasih ya. Nah, jadi ceritanya masnya ini kemalingan, guys. Awalnya masnya ini pulang kerja dan saat akan masuk ke dalam mes itu pintunya rusak, guys, nggak bisa dibuka. Akhirnya beliau menelpon yang punya mes ya untuk meminta kunci duplikat. Nah, setelah dibuka, betapa shock dan kagetnya, dan ternyata barang-barang di dalam itu udah berantakan, guys. Pokoknya udah berantakan gitu kan. Beliau baru sadar ternyata itu baru ada maling yang masuk ke dalam mes. Nah, setelah dicek ternyata memang barang-barang berharga milik beliau itu hilang. Tidak menunggu lama, akhirnya beliau itu menelpon polisi dan polisi pun datang untuk mengecek ya, untuk melakukan penyelidikan begitu. Nah, setelah dicek, terus dicek CCTV-nya, itu ternyata ada 2 orang Taiwan yang masuk gitu ya, masuk ke mes. Tapi karena menggunakan masker ya, jadi nggak begitu jelas wajahnya. Tapi menurut informasi bahwa sekarang itu sedang dilakukan pencarian gitu ya untuk kedua pelaku tersebut. Nah, untuk barang-barang yang hilang itu ada perhiasan, ada uang, ada HP iPhone yang masih segelan gitu ya, belum dibuka. Dan untuk uang dan perhiasan juga lumayan banyak, guys. Ya, kita doakan buat masnya, semoga saja barangnya bisa kembali ya. Ya, kita doakan buat emasnya semoga saja diberikan ganti ya sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran ya. Yang pasti ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua ya, guys, untuk lebih berhati-hati bahwasanya ternyata Taiwan itu tidak aman, guys. Tidak seperti dulu gitu. Ada banyak sekali kejahatan ternyata. Ya karena mungkin karena krisis ekonomi ya, bukan krisis ekonomi sih, saking banyaknya orang yang tidak mau bekerja, akhirnya ya mereka memilih untuk seperti ini ya. Sepertinya setiap negara juga pasti ada kejahatan lah ya, itu udah pasti. Nah, bagi teman-teman ini yang punya barang berharga itu ya, kalau bisa disimpan yang rapi, kalau misalkan di mes gitu ya saat ditinggal bekerja gitu. Kalau untuk barang-barang berharga sih mendingan nggak usah disimpan di mes lah ya, atau untuk uang gitu kan, itu mendingan nggak usah nyimpan uang banyak-banyak di mes, apalagi keadaan mesnya itu kan kosong ya, biasanya orang-orang pada kerja ya nggak ada yang memantau, yang kadang itu ada beberapa mes itu nggak dikasih CCTV loh, guys, dan ini sangat rawan sekali dengan pencurian seperti ini ya. Ya bagi teman-teman juga kalau misalkan ada uang mending jangan disimpan, atau mungkin bisa dibawa kerja ya, atau taruh di tas. Kalau kita kerja gitu dibawa saja gitu tasnya, nggak usah ditinggal gitu, karena
Suami saya pun begitu, kalau dia ada uang gitu dia selalu bawa ke pabrik gitu atau ke tempat kerja, nggak pernah yang namanya disimpan di mes. Ya ini untuk mengantisipasi sih, karena kadang kejahatan itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya guys.